그래서 꼭 기회가 된다면 다시 한번 가보고 싶습니다. Dan memang view-nya juga sangat hangat sekali juga. Jadi kalau misalnya berkesempatan, saya juga pengen datang kembali lagi. Guys, biar Jiwonnya jawab dulu ya. Jangan ditepokin dulu, biar Jiwonnya jawab dulu, oke? Baik, nah kalau udah ngomong-ngomong soal Indonesia, pasti sudah nyobain makanan Indonesia. Dan makanan yang paling kamu suka dari makanan Indonesia apa? 그쵸, 너무 맛있게 너무 맛있게 먹었어요. Ya itu enak sekali saya makannya. Mereka bilang seblak. Seblak. 슬밥. Enggak. 그게 슬밥이 맛있는 건가요? Oh, Spicy. jadi seblak itu Spicy. enak ya? Ah, Spicy food. 매운 거. Ya. pedas. Kalau bilang enak dibawain ya, jangan bilang enak doang, bawain ke sini, yes. Tapi ngomong-ngomong nih, sebenarnya pertanyaan pribadi aku sih pengen tahu nih ya. Jiwon ini lebih suka makanan yang berempah atau yang lumayan ada bumbunya, berbumbu? 저는 가리는 거 없이 진짜 잘 먹고 탕수육도 좋아하는데 제가 딱 하나 잘 못 먹는 게 그 건포도를 좀 잘 못 먹어요. Sebenarnya saya suka sekali semua makanan, saya bisa cobain semuanya. Tetapi kalau misalnya ada satu hal yang saya tidak bisa makan itu adalah yang yang kering, yang anggur kering itu. Oh, jadi yang kering-kering nggak suka ya? Kering. Oke, lebih suka yang kuah-kuah. Oke, mungkin ada yang bisa kasih rekomendasi makanan apa yang cocok buat Kim? Hah? Soto? Soto? Oke, dessert soto. 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 꼭 먹어보는 거 아니에요, 소또. Itu nanti saya bakal cobain banget ya. Soto, oke. A lot of soto ya, kita banyak ada soto kudus, soto Betawi, ya kan? Oke. Oke, ngomongin soal makanannya udah cukup ya, takut lapar malam-malam gini. Kita ngomongin soal lagu pembukaan tadi, Stupid Cupid. Nah, ini lagu ini terkenal banget waktu di drama WhatsApp 13 tahun yang lalu. Ada yang ingat? Masih pada kecil kali ya waktu itu ya. Oke, ada nggak sih yang berubah atau perbedaan dari saat dinyanyikan 13 tahun yang lalu? 그때는 이제 제가 갓 데뷔한 신인으로 이제 드라마에서 스티피 큐피드라는 곡을 처음 이제 보여드렸었는데 이제는 이렇게 많은 팬분들 앞에서 이 곡을 부를 수 있게 된 게 가장 크게 달라진 점이 아닐까 싶습니다. Sebenarnya banyak sekali hal yang berubah sih. Kalau waktu itu kan memang saya masih muda ya dan baru debut juga. Jadi yang paling penting ya saya memang muda sih di saat itu ya. Tapi kalau misalnya kita balik lagi ke role yang lama itu, mungkin sekarang saya udah bisa nyanyiin untuk Anda sekalian gitu. Oke, jadi berubahnya itu hanya karena waktu itu masih muda. Sekarang juga tetap muda dan tetap cantik, setuju ya? Masih tetap muda dan tetap cantik. 그때는 제가 19살이었기 때문에 정말 어렸어요. Tapi waktu itu saya umurnya 19 tahun jadi bener-bener muda. Tapi tetap cantik. Tetap cantik, saya setuju cantik banget, boleh tepuk tangannya bareng-bareng. Oke nih, ngomong-ngomong soal fan meeting kali ini, kan namanya Be My One. Nih kenapa kira-kira arti dari Be My One ini untuk Jiwon sendiri apa sih? 빅마이원은 이제 제 이름이 지원이기도 하고 그리고 서로가 서로한테 이제 하나의 존재가 되어서 많은 사랑과 응원을 나눴으면 좋겠는 의미를 담아서 한번 정해보았습니다. Jadi Be My One itu kalau one-nya kan dari nama saya juga ada one-nya, jadi saya menentukan itu. Dan sebenarnya arti di balik Be My One ini adalah kita pengen menjadi satu, kita bisa saling support dan bisa menjadi saling backupan gitu di sebagai satu. Jiwon itu sangat sayang sama fans-fansnya, sangat sayang sama kalian semuanya ya.
Boleh tepuk tangan sekali lagi buat kesayangannya kalian ya. Oke, Jiwon ini terkenal dengan cintanya sama para fans. Jadi judul titlenya memang cocok banget, Be My One itu. Oke, langsung aja kita mulai. Kim Jiwon First ASL Fan Meeting Tour in Jakarta. Oke, ngomong-ngomong soal tour diperankan oleh Kim Jiwon. Yang pertama ada The Hairs, betul. Ada Descendant of the Sun, and also Queen of Tears. Di Indonesia itu nggak ada yang nggak nonton Queen of Tears. Semua orang pasti nonton Queen of Tears. Nah, jadi Kim Jiwon ini setiap memerankan sebuah karakter itu selalu ada playlist yang dia dengerin biar masuk perannya sama karakternya. Jadi playlistnya seperti apa? Kita cekidot, oke? Yang pertama nih kata para fans ya. Fans bilang katanya kalau Jiwon itu selalu memainkan drama itu sepenuh hati. Terus kalau main drama itu selalu natural, sangat natural. Jadi kayak kesannya kayak nggak bisa dikedipin begini. Nah, katanya para fans ini, apakah Kim Jiwon itu merubah pita suaranya untuk setiap drama? Karena kan kadang-kadang kita ngelihat drama yang satu berubah suaranya, terus nanti main yang drama yang lain berubah lagi suaranya. Apa berubah pita suara? Sebenarnya suaranya sih nggak berubah ya. 아무래도 이제 그 역할에 맞는 말투나 그런 것들을 고민을 하다 보니까 그렇게 봐주시는 것도 있는 것 같고, 그리고 또 제가 뭐 10대, 20대 초반, 20대 중반, 그 지금 30대에 이르기까지 또 시간의 변화가 또 있다 보니까 조금씩 달라지는 것도 있더라고요. Memang sebenarnya kalau misalnya dari suara ini nggak berubah ya, cuman karena saya fokus sebagai role-nya, kita lihat karakternya yang paling cocok gimana, dan juga memang beda usia tuh beda suara tone ya, misalnya dari yang belasan tahun, dari 20, 30 sampai 50 tahun itu suaranya emang beda-beda gitu, jadi kita coba mencocokkan itu semua. Jadi menyocokkan sama perannya ya, sesuaiin sama perannya, suaranya disesuaikan dengan peran-perannya. Karena perannya itu ada yang mulai dari anak sekolah sampai jadi banyak banget lah, lengkap banget pokoknya. Langsung. Bentar ya, bentar. Bentar, nggak semuanya bisa ditanyain di sini ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Be My Actor Playlist Talk. Nah, seperti tadi aku bilang bahwa di setiap karakter yang dimainkan pasti ada playlist yang sering didengerin sama Kim Jiwon ini. Yang pertama kita mulai dengan The Hairs. Yes, waktu The Hairs. Drama yang pertama The Hairs ini. Ayo, ada yang tahu jadi siapa? Siapa? Yurahel. Yes, ini dia. Benar. Ini karakter yang memberikan kesan yang kuat banget bagi masyarakat Indonesia ya. Yurahel dari drama The Hairs. Oke, saat Jiwon pertama kali menerima naskah, bagaimana perasaan kamu tentang murid SMA Yurahel ini? 그러니까 같은 반이 아니었으면 좋겠다, 그런 친구였어요. Sebenarnya kesan pertama adalah semoga teman ini bukan teman sekelas saya gitu. 처음에는 너무 차갑고 이제 그런 친구다 보니까 같은 반이 아니었으면 좋겠는데라고 하면서 대본을 읽다가 점점 볼수록 저는 라일이가 되게 이렇게 지켜주고 싶은 친구더라고요.
Jadi kalau misalnya pertama saya baca sinopsisnya itu, emang pertama karakternya sangat dingin gitu ya. Jadi kayak kesannya, ini karakter aku nggak mau sekelas kalau misalnya aku sekolah. Cuman sembari jalan saya lihat sebenarnya ini karakter yang dibutuhkan support gitu. Oke, jadi bukan karena dia jahat, tapi karena dia itu kesepian ya. Iya, betul ya. Lagi ditranslate, bentar. Lagi ditranslate. Rahel ini bukan karena jahat, tapi karena dia kesepian, jadi butuh teman ya. Ya. Iya benar. Ah, ayo. Oke, kalau gitu kita pengen tahu nih ya playlist Jiwon saat memerankan Yurahel apa sih? Ini dia lagunya. Prosesnya seperti apa nih? Apakah ada cara tersendiri dari Jiwon untuk mengatasi proses tersebut? 이런 이제 음악이나 노래에 도움도 많이 받는 것 같고요. 그리고 아무래도 이제 대본에 좀 집중을 하다 보면은 그 연습을 하면서 점점 더 이렇게 몰입할 수 있게 되는 것 같아요. Sebenarnya mungkin di awal itu terbantu oleh kayak musik atau lagu gitu ya. Cuman kalau misalnya sembari kita baca-baca skrip itu jadinya agak lebih mendalami karakter lagi, jadi bisa lebih mendalami lagi. Lebih mendalami. Ngomong-ngomong soal Yurahel, walaupun Yurahel itu jahat atau mungkin agak berbeda dari Kim Jiwon, tapi gak mungkin dibenci sama seluruh masyarakat Indonesia karena terlalu cantik untuk dibenci, yes? Ya kan, walaupun karakternya semangat, fighting, masih panjang, yes? Oke. Baik, ngomong-ngomong soal Yurahel ini juga behind the scene dari karakternya, kita masuk ke drama yang selanjutnya. Setuju? Yang nonton misalnya boleh dong sedikit sapaan hormat khas militernya? 이거는 같이 해주셔야 되는데 Ini harus bareng ya kita. Harus bareng ya? Oke, bareng-bareng ya semuanya ya. Oke. 제가 단결 Nanti kalau saya bilang tanggel gini, 그럼 같이 단결 이렇게 semuanya ngomong tanggel gitu juga ya. Hah? 다시 Tes dulu. Tes ya. Jadi kalau Boleh? misalnya 단결 좋아요 완벽해요. Bagus. Sempurna, sempurna. boleh lebih kenceng lagi ya? Boleh sekali lagi, one more time. Lebih kenceng lagi, oke. 좋아요. 2층, 3층 분들도 제가 잘 보겠습니다. Lantai 2, lantai 3 aku liatin juga ya. Ya, saya juga nggak kelihatan. Oke, siap ya? Oke, 1, 2, 3. Telat lo. 우리 지금 다시 Nah, sekali lagi. Sesuai aba-aba ya, sesuai aba-aba Kim Jiwon ya. Oke. 단결 Udahlah segitu aja. Oke. Nah, di sini kan karakternya itu sebagai Yoon Myung Ju, betul ya? Di sini karakternya tegas, kuat, dan harus banget nih hormat militer yang tadi itu ya. Pada saat memerankan ini yang sangat terkenal, Descendant of the Sun ini banyak banget turis Indonesia yang datang ke lokasi syutingnya. Do you know that? Banyak banget. Iya. Banyak banget yang datang ke lokasi syutingnya. Waktu itu sempat jadi hot topic nih. Pertanyaannya, Kim Jiwon itu kan lahirnya 1992 ya. Sedangkan karakternya itu Yoon Myung Ju itu kelahiran 1984, which is gue ya. Pada saat acting, apa ada kebingungan nggak sih kalau perbedaan umur dengan karakter yang diperankan itu? 그쵸. 그때 제 나이보다 조금 더 성숙한 인물을 해야 돼서 좀 고민을 했었는데요. 그래도 확실히 이제
감독님이랑도 얘기 많이 하고 작가님께도 많이 이제 조언을 얻고 같이 배우분들이랑 이렇게 맞춰가면서 하니까 저는 사실 촬영을 해놓고도 고민이 많았었는데 다들 너무 좋게 봤다고 말씀을 해주셔서 참 다행이었습니다. Sebenarnya di awal sih emang karena ada gap umurnya yang agak jauh, saya juga di awalnya bingung karena harus acting yang lebih dewasa daripada umur saya sebenarnya kan. Jadi di situ saya coba diskusi dengan direktur juga, diskusi dengan writernya juga, dan kita lebih diskusi dalam lagi dengan para teman rekan aktor-aktor juga di situ. Dan untungnya pada suka dengan hasilnya, jadi saya merasa baik sekali, untungnya bagus hasilnya. Suka? Pada suka? Suka banget waktu Kim Ji Won jadi Yoon Myung Joo? Nah, kalau gitu langsung aja kita lihat playlistnya Ji Won saat memerankan Yoon Myung Joo jadi dokter militer. Ini dia. Episode terakhir semuanya nangis. Semuanya nangis. Iya. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu sampai anak kecil semuanya nangis. Iya, karena itu saking aktingnya luar biasa banget ya dari Kim Ji Won ini ya. Oke, kita akan banyak banget emosi yang dilibatkan seperti lucu, romantis, terus ada egois juga di situ. Pada saat syuting, hal apa sih yang paling diperhatiin sama Kim Ji Won? 그때 당시에 그 혜인이가 아프기 전과 아프고 난 후에 대한 그런 변화라던가 그리고 이제 본인만 알던 그 굉장히 독선적인 모습에서 되게 이기적인 모습에서 부부지만 다시 현우를 사랑하게 되는 과정이라던가 변화가 굉장히 많은 인물이었어서 그 부분을 되게 신경을 많이 썼었어요. Sebenarnya karakter Hong Hae ini banyak sekali perubahannya. Jadi dari sebelum dia sakit dan setelah dia sakit itu juga ada perubahan, dan juga ada perubahan di karakter gimana di awal dia sangat egois tapi pelan-pelan dia juga jadi mencintai balik lagi dengan Oke. Seperti perasaan-perasaannya dari Hae-in ini bisa tersampaikan dengan baik kepada para penonton di Indonesia ya. Semuanya tentu itu kerja keras dari Ji Won yang luar biasa memerankan aktingnya dengan baik ya. Apakah ada adegan atau episode yang paling sedih yang kamu lakukan pada saat kamu lagi lihat monitoring itu? Ada yang paling sedih nggak? Apa adegan apa? 이제 후반부로 갈수록 굉장히 그런 감정이 많이 쓰이는 장면들이 많았기 때문에 저는 후반부로 가면서 같이 많이 울었는데 저는 이제 제가 같이 연기했던 선배님이시기도 하지만 또 저희 부모님으로 나오셨던 분들이 그 혜인이가 아픈 걸 알게 되고 뒤늦게 눈물 흘리는 장면들이 있으세요. 저는 그 장면이 너무너무 슬프더라고요. Jadi sebenarnya banyak sekali episode-episode, tapi memang kalau misalnya di drama tersebut, di episode akhir-akhir itu udah mulai banyak sekali yang nangis, saya nangis sekali, dan karena itu juga banyak perubahan di karakter itu. Namun mungkin kalau misalnya saya harus pilih episode yang saya paling sedih itu adalah di mana episode saat orang tua saya tahu bahwa ternyata saya sakit, yang saat mereka mulai nangis setelah itu. Aduh, nangisnya aja cakep banget. Saya gak pernah nonton kayak drama itu sampai meneteskan air mata. Cuma Queen of Tears yang bikin saya nangis. Iya, iya. 감사합니다. Luar biasa loh. Tapi itu luar biasa banget. Air matanya Hae itu kayaknya gak pernah kering ya. Nangis terus. Setiap episode pasti nangis ya. Oke, kita pengen cek playlist lagu nangis-nangisnya apa sih ya. Ini dia playlistnya Ji Won pada saat 서로한테 가닿을 수가 없다 이런 가사거든요. Nah di sini liriknya lebih ke karena kita ini ada walls di antara kita yang rendah, jadi kita nggak bisa saling bertemu, seperti itu intinya. 그러니까 서로 보이기는 하는데 넘어갈 수 없는 거예요. Ya jadi kita bisa saling lihat, tapi karena ada wall di tengah-tengah kita nggak bisa melangkap itu. Coba pengen tahu yang nangis waktu nonton Queen of Tears siapa? Oke semua.
Semuanya nangis ya. Oke, ngomongin soal Hein ini suka banget berada di desa Yongduri ya. Menurut Jiwon sendiri, desa Yongduri itu seperti apa sih? Desa Yongduri itu seperti apa? 용두리가 굉장히 한적하고 좀 조용한 곳이었어요. Jadi Yongduri ini tempatnya sangat cozy ya, jadi sangat diam juga, sangat sunyi. 그래서 가을이랑 겨울에 굉장히 예쁜 곳이어서 단풍 이렇게 물들고 감도 좀 이렇게 있고 그 경치가 굉장히 예쁜 곳이었습니다. Dan kalau misalnya ke sana di musim semi atau musim dingin itu sangat view-nya luar biasa sekali. Jadi bisa sambil liatin pohon-pohonnya juga, jangan luar biasa view-nya. Oke. Kalau dari 3 drama yang paling disukai oleh fans-fans di Indonesia tadi, The Heirs, Descendant of the Sun, and Queen of Tears ini, menurut Jiwon sendiri, kira-kira ending drama yang paling disukai yang mana? 결말이 어렵네요. Ini kayaknya susah ya. 왜냐면 다 너무 좋아하긴 하는데 Karena semuanya saya memang suka. 그래도 어쩔 수 없이 최근에 또 인사드렸던 눈물의 여왕이 가장 마음에 많이 남는 작품이고 또 결말이지 않을까 싶습니다. Tapi kalau misalnya kita harus milih, memang sebenarnya Queen of Tears ini kan paling baru juga ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya milih, mungkin saya milih ini. Oke. Baik. Kim Ji-won ini selalu berusaha keras dan aktingnya semuanya membangun karakter dengan baik banget, diperankan dengan baik. Kita dukung dan kita tunggu karya-karya berikutnya, setuju ya? Sekali lagi, terima kasih Ji-won sudah berbagi soal playlist lagunya saat berakting. Kita akan masuk kepada drama yang pernah Kim Ji-won bintangi. Kira-kira yang mana yang paling sedikit stylingnya dan paling banyak stylingnya? Apa? Iya. Saya raya. Iya, dengar. Yang paling banyak dan paling sedikit apa? Saya raya. Iya. 에라. Soera. This is Soera. 정말요? Beneran? Oke, langsung aja kalau gitu kita masuk ke Starting Preference World Cup. Yes! Nah, ini ada 2 ya. Jadi teman-teman fans yang ada di sini juga boleh milih ya. Kira-kira yang mana yang kalian lebih suka, oke? Yang pertama adalah My Liberation Notes dan juga ada Ardell Chronicles, yes. Nah, yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol. Yang pertama ini stylingnya dari Yumi Jong. Nah, waktu menggambarkan karakter Yumi Jong itu sendiri, menurut Jiwon, satu kata yang menggambarkan gayanya Yumi Jong itu apa? 어떤 보통 평범? Biasa, normal? Normal Iya ya, sih, biasa aja ya. Oke. Ya bener-bener 왜냐면 유정이는 사람들 눈에 그렇게 띄고 싶어 하지 않고 섞이는 인물이 아니었기 때문에 이제 스타일링을 할 때 최대한 그냥 지나가는 많은 사람들 속에 잘 섞일 수 있는 의상이었으면 좋겠다고 생각을 해서 그렇게 준비를 많이 했었어요. Soalnya kalau misalnya Yumi Jung ini karakternya dia memang gak suka kayak terlihat banget gitu di antara semua orang. Jadi pengennya kayak campur sama yang lain aja. Jadi saya mikir untuk stylingnya memang lebih cocok kalau misalnya seperti biasa-biasanya aja gitu, gak yang mencolok gitu. Oke, general berarti ya. Oke, secara keseluruhan styling dari karakter yang tadi ngomongin soal, ini ada lagi nih tentang Ardell Chronicles ini. Di Ardell Chronicles ini jadi tanya
That's right. Tanya. Oke. Apa ada kira-kira versi mana yang lebih nyaman untuk Jiwon pada saat elemen-elemen berbau fantasi atau yang styling yang pertama tadi? 타냐랑 미정이랑요. Jadi tanya sama di Mijong itu ya. Yes, yes. 아무래도 미정이가 좀 더 편하기는 해요. Sebenarnya sih kalau nyaman sih Mijong lebih nyaman ya. 이제 그렇지만 타냐는 이제 이 시대를 반영하는 또 굉장히 독특한 의상들도 있고 또 상황이 지날수록 이제 권력이 생길수록 또 다른 스타일링을 보여드리고 좀 그런 변화들을 보여드릴 수 있는 캐릭터여서 또 그 재미가 있었습니다. Namun, tapi kalau misalnya saat saya mengkarakter Tanya ini sangat seru juga karena banyak sekali perubahan. Karena dia mendapatkan power itu juga ada perubahan dari stylingnya juga, dan emang kedepannya juga emang banyak perubahan dari dressing stylingnya dia Tanya. Jadi saya seru sekali sih saat Tanya ini. Oke, sekarang pilih di antara dua karakter ini yang paling kamu suka yang mana? Boleh dibantu? Kalian suka apa? They like the Yuminjong. They like the Yuminjong. What do you think? 저도 타냐를 굉장히 좋아하긴 하지만 오늘 팬분들께서 미정이 이름 많이 외쳐주시는 것 같아서 일단 미정을 같이 가보실까요? Saya sih sebenarnya suka Tanya juga ya, tapi kayaknya di sini para fans lebih suka yang Mijong gitu ya, banyak sekali muncul yang Mijong. Kalau gitu kita coba pakai milik Mijong juga dulu kali ya. Oke, sesuai dengan permintaan kalian ya. Oke, yang berikutnya kita masuk kepada peran yang berikutnya, yaitu adalah Love Struck in a City. Love Struck in a City, dan juga ada Descendant of the Sun. Yes, Jiwon kan takut sama air nih ya, tapi demi memerankan karakter Yunok ini, Jiwon sampai pakai surfboard di laut. Dan apa episode kejadian yang kamu ingat saat memerankan Henok ini? 그래서 이거 촬영할 때 사실 촬영 나갈 때까지만 해도 좀 무서웠었어요. 바다에 제가 직접 몸을 담근 적이 없어가지고. 근데 이제 서핑을 촬영하는 장면을 한 2주 정도 계속 바다에서 촬영을 해가지고 계속 담갔다가 올라갔다가 담갔다가 올라갔다가 이렇게 해서 그때 공포증을 많이 극복했습니다. Jadi sebenarnya di awal-awal itu takut sekali ya, karena ini ada scene surfing itu di laut, dan ini karena saya take syutingnya selama 2 minggu ya di laut, jadi masukin kaki, keluarin kaki, masuk kaki, keluar kaki, ini diterus-teruskan, akhirnya lumayan bisa recover dari traumanya sih sebenarnya. Wow, jadi sekarang nggak takut air lagi? 전혀까지는 아닐 수 있지만 Kalau sama sekali sih enggak. 그래서 저 예전에 그 발리의 짠디 비치에 갔을 때는 진짜 아예 물을 무서워해서 아예 못 들어갔거든요. 근데 이제 그 도시남녀 촬영하기 전이어서 이제는 좀 들어갈 수 있어서 다시 기회가 되면 다시 가보고 싶어요. 그래서 수영해보고 싶어요. Jadi sebenarnya sama sekali sih enggak ya, tapi waktu itu pas saya ke Bali juga, waktu itu saya sempat ke Canggu Beach juga, cuman waktu itu saya lagi takut sama air, jadi nggak bisa masuk. Cuman sekarang kan udah setelah syuting ini udah lebih mendingan lagi, jadi nanti kalau misalnya berkesempatan saya ke sana, mungkin saya mau coba berenang di situ. Wow. Oke, nah ngomongin soal di Descendant of the Sun ini, rambut ala Jiwon itu jadi girl crush. Banyak orang yang ikutan rambutnya pendek seperti Jiwon ini ya. Apakah ada alasan sendiri sih memilih gaya rambut seperti ini? 이제 아무래도 명주가 조금 카리스마 있고 또 군인이다 보니까 그 역할에 좀 잘 맞는 것 같았어요. 또 작가님께서 단발을 했으면 좋겠다고 먼저 말씀해 주셨는데 저 사실 단발을 그때 너무 해보고 싶어서 그 제안을 주셔서 정말 기뻤어요. Sebenarnya karakter Bang Jin dia kan karismatik banget ya, jadi saya juga mikir akan cocok sekali kalau misalnya dia rambutnya pendek. Dan juga waktu itu writer saya juga rekomendasi bahwa saya cocok itu rambut pendek, dan kebetulan juga waktu itu saya pengen sekali rambut pendek, jadi saya senang sekali sih waktu itu kita dapat rekomendasi seperti itu.
Oke, jadi rekomendasinya rambut pendek. Siapa yang dulu potong rambut waktu saat film ini ada? Ada yang potong rambut? Maaf, Bapak udah pendek rambutnya Pak dari dulu. Kalau Bapak rambutnya panjang kita yang bingung Pak. 감사합니다. Oke, di antara dua ini pilihannya ada Love Struck in the City atau Descendant of the Sun. Pilihannya yang mana? Silakan. Ya, itu. 오늘은 제가 들었을 때는 은호 Yang di atas juga boleh loh ya kalau mau. Yang di atas nggak diajak. Yang di atas nggak diajak, bener. Oke, gini ya, gini. Boleh lebih gampang lagi. Kalau saya bilang Love Struck in the City boleh angkat tangan. Yang pilih Love Struck in the City boleh angkat tangan. Oke, yang pilih Descendant of the Sun. So, pilihannya adalah 명주로 가시죠. 윤명주. Kalau gitu kita nunggu aja itu. Oke. Kita masuk pada yang berikutnya ya. Ini quarter final nih. Ada Fight for My Way and the Hills. Ya. Dua-duanya. 오케이. 영상. Tahan. Jadi pertanyaannya nih, banyak yang menggunakan baju klub casual lengan panjang oranye. Kira-kira plus poinnya dari memakai baju seperti ini apa sih? 가장 큰 장점은 편하다. Mungkin nyaman. Nyaman ya. Oke. Tapi pada drama The Hairs, poin utamanya adalah makeup dan gaya cat eye-nya. Yes, semua pasti udah tahu. Aura Jiwon itu langsung berubah saat didandani itu. Bagaimana perasaannya didandani seperti itu? 그때 처음에는 이제 앞머리를 이렇게 만들었다 보니까 좀 연기하기가 처음엔 너무 어색한 거예요. 왜냐면은 눈썹이 잘 안 보여서. 근데 이제 그것도 작가님께서 라일이라는 캐릭터가 어떤 기분인지 그런 게 좀 가려졌으면 좋겠다. 그게 더 무서울 것 같다. 그렇게 말씀해 주셔서 앞머리에 도움을 많이 받았었어요. Jadi sebenarnya sih waktu itu si Rahel ini kan pakai poni. Memang di awal itu saya sangat awkward sekali karena saat acting alisnya kan nggak kelihatan ya, jadi susah banget terlihat ekspresinya seperti itu. Cuma dari writernya, kakak writernya bilang kayaknya itu bakal lebih serem lagi kalau misalnya justru nggak bisa lihat perasaan si Rahelnya, jadi lebih tertutup gitu. Makanya kita fokusnya ke poni saat itu. Oke, jadi sesuai dengan karakternya ya. Baik, sekarang boleh dipilih siapa yang memilih Fight for My Way. Oke, sekarang siapa yang pilih The Hairs? So, pilihannya adalah 그죠. 썸머웨이 에라가 조금 더 함성이 컸던 것 같아서 에라로 한번 같이 가보시죠. Kayaknya kakak era ini lebih pilihannya lebih kenceng ya, kalau gitu kita coba ke era aja. Era. Banyak banget yang ngefans sama Era ya. Wow. Karakter Hong Hae yang mewah dan cantik. Tapi apakah bagian yang kurang enak atau kurang nyaman saat memerankan ini? 없어. Tahan, dia dijawab dulu boleh. Biakin Jiwon gak bingung. 막 불편하다, 특별히 그런 거는 없었던 것 같아요. 그래도
제가 이제 사실 그렇게 다양한 스타일링을 보여드리는 게 처음이다 보니까 좀 더 잘 보여드리고 싶은 욕심에 막 이렇게도 해봤다가 저렇게도 해봤다가 그런 재미가 있었던 것 같아요. Sebenarnya sih mungkin kalau tidak nyaman itu gak ada ya, cuman waktu itu saya enjoy sekali pengen menunjukkan banyak-banyak style kepada semua orang. Jadi waktu itu memang seru sekali karena bisa cobain banyak styling, banyak macam styling waktu itu. Oke. Sekarang kita sampai final. Kita pengen tahu. 설레 우리 집으로 가자. 약간 이런. 아 이것도요? Ini juga? Iya dong, ininya ya kan. Gimana? 이거 같이 해주셔야 돼요. Ini harus bareng. Bareng-bareng. Oke, semuanya ikutan ya. Oke, semuanya ikutan. Oke. Diajarin dulu. Oke. 이쪽, Keset. 이쪽, ke 이쪽. sini, ke sini, muter, Puter. 이렇게 하면 돼요. Udah gitu. kayak gitu aja. Kanan, kiri, puter. Ya. 이렇게 하면 It's alright 우리 집으로 가자 이런 거예요? Silakan balik duduk, boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Kim Jiwon. Please. 어딨지? 귀여워. 아 주시는군요 오늘은 어디. Tapi yang pasti malam hari ini luar biasa, boleh tepuk tangan sekali dong buat Kim Jiwon. Kim Jiwon mau cari iPad-nya dulu ya, sabar ya. Sambil Kim Jiwon cari iPad, saya nyanyi gimana? Enggak ya, enggak. Thank you. Ya, Kim Jiwon mau ambil iPad-nya dulu ya, silakan. Silakan ambil iPad-nya dulu ya. Seneng banget gak sih hari ini? Senangnya dari 1 sampai 10 berapa kalau boleh tahu? 100, oke. Yang pertama kali suka sama Kim Jiwon dari dulu siapa? Ditulis sendiri lah sama Kim Jiwon. Kapan lagi ngelihat ya kan? 좀더 옆으로 가. Ini. 아 어떡해 이거 하시면 어떡해요 선생님 제가 조금 더 이쪽으로 갈게요 Oke, gua munduran ya, gini ya. Nah, gitu. Nah, Ada aja. Oke. Mereka cuma nggak suka sama saya aja. Kehalang saya misalnya. Kehalang ngelihat kecantikannya Kim Jiwon jadi kehalang ya kan. Baik. Yang pertama adalah nama. Silakan ditulis namanya. 제 이름은 김지원입니다. Kelihatan? Nah, saya Kim 김지원. Jiwon. Nah, kalau bisa pakai nama samaran atau nama alias itu kira-kira mau nama apa yang digunakan? 가능은 생각해본 적이 없는데 Sebenarnya nggak pernah kepikiran sih. 저는 원래 어머니 성으로 하고 싶었거든요. 그래서 유지원으로 하면 어떨까라고 굉장히 예전에 생각해봤어요. Sebenarnya dulu saya sempat pernah pikir gimana kalau misalnya nama saya adalah Jiwon gitu ya. Oke. 너무 다 조용하신 거 아니에요? Kenapa semuanya diam ya? Cocok nggak namanya kalau itu? Cocok aja ya, namanya juga cantik ya. Apa aja juga cocok, bener? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tujuan liburan luar negeri pertama kali. 처음 갔던 곳은 Pertama kali yang saya pernah kunjungi 미국 시카고였습니다. adalah Chicago di Amerika. Chicago di Amerika. Tahu Chicago? Tahu? Sebelahnya LA, lenteng atas ya. Chicago. 왜냐면 이제 그 외가족분들이 미국에서 지내고 계셨어가지고
이제 한 8살쯤에 갔었던 것 같아요. Soalnya ada beberapa member keluarga saya ada yang tinggal di sana. Jadi saat saya umur 8 tahun sempat pernah ke sana. Kalau bisa pergi ke Amerika lagi, satu tempat yang harus didatangi apa menurut Kim Ji-won? 미국에 다시 간다면 Kalau misalnya ke Amerika sekali lagi, 꼭 가보고 싶은 곳? yang 꼭 가보고 싶은 건 아닌데 좀 이렇게 자연을 봤으면 좋겠어요. 시티들은 많이 도시들을 많이 봤기 때문에 좀 이렇게 자연이 광활하게 펼쳐져 있는 곳을 가보면 좋겠다 싶습니다. sebenarnya ini nggak wajib sih, tapi kalau misalnya bisa dipilih, mungkin kalau misalnya kayak city-city kota gitu kan semuanya udah pernah lihat ya. Jadi mungkin pengen lebih fokus ke yang ada nature-nya, ada alamnya gitu, view yang ada alamnya. Nah, semua udah pasti tahu karena Kim Ji-won ini suka banget sama alam, sama nature, ya kan? Ya kan, semua udah tahu banget hobinya Kim Ji-won ini jalan di alam, dan nanti kita akan lihat ya seperti apa. Tunggu, sabar. Oke, kalau nanti tiba-tiba ada di pulau terpencil, yang kamu bawa siapa? Susuin mulu anjay. Gue enggak lah, nggak pakai MC kali. Oni. Oni artinya kakak, ini adalah Oninya. Jadi kakak perempuannya Kim Ji-won ya. Karena katanya dahulu memang pengen dibawa kakaknya. Kenapa harus sang kakak yang dibawa? Oni Lagi dengerin, sabar. Yes. Translate. 그냥 언니 좋아서 혼자 있으면 너무 외롭고, 사실 뭐 책이 있어도 너무 슬플 것 같고, 뭐 핸드폰이 있어도 너무 외로울 것 같고, 근데 그래도 언니랑 가면은 같이 집도 짓고 밥도 해먹고 좋지 않을까. Jadi kalau misalnya kalau sendiri kan agak sepi gitu ya, kesepian ya. Kalau misalnya sendiri baca buku pun kesepian, sendiri main HP pun kesepian. Tapi kalau misalnya sama kakak saya kan kita bisa makan bareng, masak bareng, bisa tinggal bareng seperti itu. Oh, alasannya sama kakak seperti itu. Memang kalau sama kakak kan selalu seru ya sama keluarga sendiri. Biasanya kan Kim Ji-won ini sibuk sekali. Bagaimana sih menghabiskan waktu bersama kakak? Bersama dengan Oni? 그냥 이렇게 특별한 걸 하는 건 아닐 것 같고요. 집에서 같이 막 드라마도 보고, 뭐 좋아하는 유튜브 영상도 보고, 그러면서 수다도 떨고 커피도 마시고, 그냥 다 여러분들이랑 비슷한 것 같아요. Sebenarnya sih nggak ada yang spesial gimana ya. Kalau misalnya lagi bareng itu kita nonton drakor bareng, nonton YouTube bareng, kita ada obrol-obrol juga, chit-chat, dan juga kita ada ngopi sih. Mungkin kayak mirip-mirip sama kalian semua juga. Quality time, yes, quality time bersama dengan kakak ya. Sama Oni. Oke, nah sekarang yang berikutnya adalah flexing untuk diri sendiri. Nah, apa nih kira-kira flexing untuk diri sendiri? 플렉스는 저는 최근에 Nah, flexing terbaru untuk diri sendiri kira-kira apa nih? 바디워시. Ada body wash. Body Oh, body wash, wash. sabun mandi. Dia pengen banget sama mandi. Wah, flexingnya luar biasa ya. Ini kayak gitu. Beda sama orang Indonesia ya flexingnya ya. Ya. 근데 제가 향을 통해서 굉장히 힐링을 많이 하는 편이거든요. 그래서 이렇게 좋아하는 향으로 샤워하고 나면 되게 힐링 받는 기분이 들어서 바디워시를 좀 이렇게 구매해봤습니다. Jadi memang saya tipe orangnya bisa healing lewat kayak wangi gitu. Jadi biasanya dengan dia dari wangi dengan aja body bisa wash healing. ini, saya bisa healing dengan wangi harumnya dari body wash itu. Flavor atau varian wangi sabun apa yang paling disukai? Paling tahu kayaknya kakaknya kau. 라벤더 향도 좋아하고요. Lavender juga saya suka.
레몬 그런 향 좋아하고 겨울에는 좀 이렇게 우디한 거 그냥 그런 향 좋아하는 것 같아요. Kalau misalnya musim panas, saya sukanya yang agak lemon-lemon gitu. Kalau misalnya musim dingin, saya sukanya yang agak woody. Oke, itu ya lavender suka ya. Kakaknya kau. Oke. Sabar. Tadi kan kalau ngomongin soal alam ya, pemandangan seperti apa sih yang bikin Kim Ji Won merasa senang? 네. No. 저를 행복하게 Another question. Pemandangan seperti apa sih yang bikin Kim Ji Won merasa senang? 아니 이게 제가 한쪽에 인이어를 끼고 있으니까 Gak kedengeran. Ini saya saat ini pakai ini ya. 인이에요. Jadi jangan dari sini kayak gitu ya. 근데 그 이제 각자 계절의 매력 있잖아요. 뭐라고 하신 거예요? Barusan ngomong apa? Moisturizer. Oh, moisturizer dan menyamakan balance di wajahnya. Tuh, gua ngerti banget Korea. Ya kan? Nah, bagaimana cara Jiwon mengatur moisturizer balance? Nih, tips biar wajahnya tetap lembab namun tidak berminyak. 아, 이게 저도 아직 열심히 노력하는 중인데요. 여름에 좀 가볍게 잘 바르고 이제 겨울에는 더 그 수분이랑 유분을 잘 보충을 해줘야 된다고 하더라고요. 그리고 밸런스 맞추는 것도 중요하지만 이제 아무래도 저는 화장도 좀 이렇게 하는 편이니까 세안 꼼꼼히 하기 진짜 중요한 것 같습니다. Jadi sebenarnya untuk mengaturkan balance ini sangat susah sekali ya. Saya juga sedang belajar. Cuman yang saya tahu adalah kalau misalnya lagi musim panas itu mungkin skincare-nya agak lebih dientengin gitu ya, lebih light lagi. Tapi kalau misalnya lagi musim dingin, karena untuk balance kelembapan ini sangat penting ya. Jadi ya agak harus lebih dibanyakin lagi. Dan sebenarnya kalau misalnya untuk balance ini kan saya juga sering makeup-makeupannya. Jadi mungkin paling pentingnya adalah gimana cuci mukanya lebih detail lagi. Tuh, cuci muka ya. Oke, sekarang kita masuk kepada nih, ini yang paling penting. Cara biar bisa akrab sama Jiwon. Gimana sih? Gimana sih biar bisa akrab sama Jiwon? Next question. 저랑 친해지는 방법? Gimana bisa bedakan? Gimana caranya bisa akrab sama Jiwon? 아, Pona. Sholat. 시간이 조금 Waktu, dikit, waktu. Ini udah ngopi kaca. 시간이 도와줍니다. Sebenarnya waktu yang membantu sih. Yang membantu adalah waktu katanya. Jadi waktu itu yang membantu ya. Kira-kira MBTI apa yang cocok sama klub dengan sifatnya Jiwon? Ya langsung psikolog banget gue. MBTI apa yang bisa cocok dan klub sama sifatnya Jiwon? 아, 이거 저 그 검사해봤었는데 ENTJ랑 잘 맞는데요. Oh ini saya sempat search sebelumnya, katanya saya cocok sama MBTI yang ENTJ. ENTJ. ENTJ 있으세요? Di sini ada yang ENTJ. Hendrik Chandra, iya kan? ENTJ. Artinya ENTJ ada yang tahu? 오, 그러면은 ENTJ랑 엄청 잘 맞는다고 하더라고요. Iya katanya saya cocok sekali dengan ENTJ. Lu Google deh tuh, lu Google ENTJ itu apa ya? Lu Google ya. Bukan STMJ ya. ENTJ. Oke, kita masuk
Kita masuk pada bucket list. Oke. Silakan. Bucket listnya Kim Ji-won apa? 제가 생각보다 그렇게 먼 미래를 이렇게 막 보는 편이 아니어가지고 그렇게 거창한 버킷리스트는 없고요. Jadi sebenarnya saya tipenya bukan tipe-tipe yang melihat sampai masa depan yang jauh banget. Jadi palingan bukan bucket list yang gimana-gimana. 최대한 여행 많이 다니기? Mungkin travel yang lebih banyak lagi. Semaksimal mungkin banyak jalan katanya ya. Sering-sering jalan-jalan. Jangan kepo. Lu sama siapa kek? Yang penting jalan. Style traveling dari Kim Ji-won tuh apa sih? Style traveling yang pas menurut Kim Ji-won tuh apa? 이 누구랑 가느냐에 따라서 좀 다른 것 같아요. Sebenarnya ini tergantung saya perginya sama siapa sih. 이제 친구랑 가다 보면은 좀 더 이렇게 계획 안 세우고 되는 대로 이렇게 다니는 것도 좋아하고요. Kalau misalnya perginya sama teman, sebenarnya biasanya nggak suka direncanain gitu ya, jadi langsung pergi gitu. 근데 이제 또 부모님 이제 모시고 같이 가게 되면은 이제 그때는 제의가 돼가지고 막 정보도 열심히 알아보고 이렇게 툭툭툭툭 다니는 편인 것 같습니다. Tapi kalau misalnya kita harus pergi sama orang tua, saya jadinya tiba-tiba MBTI-nya jadi J. Jadi semuanya tuh harus direncanain dan semuanya harus tuk 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 tuk, semuanya taktikal, semuanya harus direncanain. Oke, ya kejawab semuanya ya. Baik. Belum. Ini masih ada pertanyaan dari kalian. Sabar ya, sabar. Masih ada pertanyaan dari kalian 7.500 pertanyaan Anda. Bentar, sabar. Kalau lagi kerja, Ji-won itu butuh dan memakai banyak energi. Dan saat liburan energinya tuh di-charge katanya pas lagi liburan. Bagaimana cara Ji-won untuk isi energinya lagi? Bagaimana untuk recharge energinya lagi? Gak ada. 집에서 최대한 좀 좋아하는 거를 많이 하려고 하는 것 같아요. 그러니까 내가 뭘 좋아하는지 잘 알고 내가 좀 지금 쉬고 싶은가? 맛있는 게 먹고 싶은가? 그런 상태 체크를 좀 많이 합니다. Sebenarnya saya berusaha melakukan apa yang saya mau di saat itu sih. Kayak misalnya contohnya, kalau misalnya lagi di rumah, apakah saya mau istirahat, apa mau makan gitu, semuanya harus kayak cari tahu dulu baru melakukan hal itu. Oke, ya jadi pokoknya Sebentar. 저 왼쪽부터 쓰는 것 같아요. Saya kayaknya yang kiri dulu. kiri dulu. Sama. Iya. Bangga. Kiri dulu ya. Jadi mulai sekarang kalau mau sama semua kalau pakai sepatu kiri dulu. Biar sama makin Ji-won ya. Oke. 되게 뭔가 쑥스럽네요. 제가 왼발부터 신발 신는 거를 갑자기 물어보시니까. Jadinya agak malu ya, soalnya tiba-tiba nanyain pakai sepatu dari kaki kiri ke kanan dulu gitu. Iya kan? Memang ya ini orang-orangnya pada saking cintanya sama Kim Ji-won, jadi pengen tahu detail tentang Kim Ji-won. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Apa ada kata-kata bahasa Indonesia unik atau menarik yang sudah Ji-won pelajari? Kita aja. 맞아요. 아까 말씀해주신 지혜. 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 이거 맞아요? Iya benar. Itu soalnya kayak menandakan kayak senang sama sesuatu. Cie. Beda-beda Nggak tahu ininya. itu kan ngeluarin Caranya cincin. beda-beda ya. Intonasinya beda-beda tergantung. Bukan Ada yang seneng, woy. cie. Ah. Ada juga yang cie. Nah, Tergantung. 지혜 이렇게 할 수도 있고 Ah, 지혜.
Sama-sama. Kasih tahu artinya coba. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Scene yang paling susah di Queen of Tears tapi Jiwon puas dengan hasilnya. Scene seperti apakah itu? 그때 힘들었지만 만족스럽다라고 하면은 그 독일에서 촬영했던 장면들이 떠올릴 수밖에 없는 것 같아요. Sebenarnya kalau misalnya kita harus milih scene di mana itu susah tapi sangat memorable itu adalah scene yang di pas di Jerman. 독일을 장면을 굉장히 좋아했더라고요. Ya soalnya kayaknya semuanya pada suka scene itu ya. Ya gimana ya suka. 너무 감사하고 자기들이 이제 독일에서 그 신혼여행 때의 장면도 촬영을 하고 그리고 이제 수술을 할지 말지 서로 갈등하는 장면도 촬영을 했기 때문에 그 감정의 격차가 굉장히 있었는데 촬영할 때는 좀 집중을 하느라고 쉽지 않았지만 이제 드라마로 확인을 했을 때는 너무 그래도 다행이다, 좀 뿌듯하다 그런 장면이었습니다. Jadi untuk yang scene Jerman ini sebenarnya banyak sekali perbedaan di emosional karena banyak sekali scene di mana yang pertama itu kita ada scene di Jerman itu yang pas honeymoon juga dan ada juga scene yang saat operasi itu juga di Jerman. Jadi memang saya fokus sekali pada drama, pada acting di saat itu. Namun pas cek di dramanya semuanya jadi bagus sekali scene hasilnya. Wow, baiklah. Banyak pertanyaan kalian ya, tapi memang semuanya nggak bisa dibacakan satu-satu. Nanti akan di WA grup ya. Siap-siap aja, ya akan kita WA grup aja jawaban-jawabannya. Nah, sekarang kita akan langsung menuju kepada yang berikutnya, yaitu adalah mini game. Nah, kita gua nggak ngerti pakai bahasa Korea. Kayak gini. Ah, sini berdiri, lu main duduk aja nih. Belum, ada mic-nya dulu. Nah, yuk, nama. Nama Suryani. Suryani. Iya. Karina, lo udah tahu. Suryani, jawabannya apa Suryani? Lavender di episode terakhir. Episode terakhir apa? Queen of Tears. Lavender. Jawabannya betul Lavender? 라벤더는 맞는데 Sebenarnya lavendernya benar. 라벤더 Ah, Ladang lavender. 라벤더가 많아요. Jadi banyak lavendernya. Ladang lavender. Ladang lavender. Banyak. 맞아요. Benar. Yes. ladang lavender. Tuh banyak tuh. Nomor berapa duduknya? Berapa ya? A3. A3. Terima Oke. kasih. Tunggu. Gini ya teman-teman. Sampai selesai dulu digambar. Dia udah taruh pennya baru dijawab. Oke? Ya, oke. Yang kedua. Dihapus dulu. Belum. Masih dihapus. Oke. Tuh. 그거 아실까? Tahu nggak ya? 잠시만요. Sebentar. Lantai 3 nggak kelihatan. Belum. Tunggu belum. Lantai 3 kagak kelihatan. Pakai kacamata. Layarnya cuy. Sebentar. Tunggu sampai selesai dulu. Lu lihat dulu nih kira-kira apaan nih. Nanti dikasih clue ya. Bisa kasih clue. Tenang. Belum. Tunggu belum selesai dong. Selesaiin dulu oke. 그림이 자꾸 kita break. 도망가요.
Ini gambarnya hilang mulu. Nah. Sudah? Ramyeon. Sudah. Oke. Ya, yang baju putih, Yuk, silakan yang baju putih. Oke, yang baju putih. Jawabannya, namanya? Dina. Dina. Jawabannya apa Dina? Ramyeon. Oh. Bukan. Salah. Sebelahnya yang baju biru nih, baju biru. Ya, diri dia. Ya, yuk nih. Iya kamu. Yang ini, enggak yang ini nih. Yang pakai gelang kuning. Nah, ini pakainya. Semuanya pakai gelang kuning. Bibi Mbak. Oh, Oh iya, namanya bibi berapa kan ya? warna-warni ya. D49. Namanya siapa? Regina. Regina. Oke. 네. 부족한 그림 출력 알아봐주셔서 감사해요. Terima kasih ya. Ini gambarnya di sini tapi bisa tebak. Oke, ini yang terakhir ya. Yang atas mau jawab? Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Yang atas jawab ya. Sekarang kita untuk lantai 2 ya. Lantai 2 dan ya lantai 2. Oke. Ya, boleh. Tahan, sabar. Nah, 그려보겠습니다. Saya Bisa akan nggak coba ya? gambar. coba. Nah. Tahan, belum. Tahan, belum. Nah. Yang atas, nah tuh. Ya, lu pakai baju apa sih? Ya itu, hitam ya, kerudung hitam, terus ininya juga bajunya hitam ya. Bener gak? Ya oke, nih ya itu dia. Ayo, Susi, ini mana mic-nya? Masa gua naik ke atas? Ayo, sabar. Sabar. Ya, abis ini satu lagi boleh ya, gue dimarahin yang sebelah sini. Ya. Ayo jawab. Ayo dikasihin boleh mic-nya. Ayo boleh. Tim. Lebih cepat lagi. Gue bingung, banyak banget semuanya. Ayo ada nggak? Nggak ada ya? Belum, iya, sabar, iya kok ngerti. Iya, sabar. Sabar. Ayo, jawabannya apa? Cupid, benar nggak jawabannya? 큐피드인데 무슨 큐피드일까요? Cupid tapi Cupid yang apa? Nah, yang ini. Udah salah, yuk, yang ini, ayo, siapa yang mau jawab? Ya, yang di sebelah sini, yuk, biru. Ayo, mana? Mana mic-nya? Apa? Kasih. Yang ini nih yang baju biru. Yuk, jawabannya? Stupid Cupid Love Angel. 정답입니다. Benar. Kami kejiwaan. Nomor berapa? E14. Oke, Stupid Cupid, yes! Sudah selesai semuanya ya. Kenapa nggak disediain setiap lantai sih? Iya, Mike? sabar. Iya, ribet banget lu sampai capek. Beban ya jadi MC di sini ya. Kalau sampai salah semuanya ini ya, mendatangi MC ya. Oke. Benar, 다 좋은 분들. Ih, fans saya semuanya baik-baik kok. bahagia, Cie. 한국인 것 같아요. Seperti
ingat kebahagiaan. 어, 어떡해. Gimana ya? 여러분들이랑 이렇게 너무 행복한 시간 보낼 수 있어서 진짜 너무너무 감사했어요. 그래서 저는 나중에 나이가 들어도 60살이 돼도 70살이 돼도 이 순간을 오래오래 기억할 것 같아요. Sebenarnya tadi dan sekarang juga saya bahagia sekali karena berkat Anda sekalian semua. Nanti kalau misalnya saya udah umur 60 tahun, 70 tahun juga bakal ingat terus momen ini. Sekali lagi boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Kim Ji-won. Betapa cintanya Kim Ji-won bersama dengan kalian. Dan yang pastinya juga Kim Ji-won hari ini tadi sudah melihat video dari